Pedang ini berisi kekuatan sihir tertinggi dari Raja Iblis Awan Merah dan membawa keinginan untuk menghancurkan segalanya. Udara terbakar secara paksa di depan bilahnya, membentuk lintasan hitam yang membara. Pemimpin Paviliun Tianyuan mengeluarkan suara melengking dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan peti mati berwarna darah. Pada saat yang sama, kekuatan mayat darah merajalela di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya berwarna darah yang besar, menuju pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Engah, bila pedang membelah bola cahaya merah darah dan menebas peti mati merah darah. Kali ini tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara robekan tumpul. Api iblis awan merah tua itu menggerogoti peti mati berwarna darah itu dengan ganas, dan retakan pada tutup peti mati itu meluas dengan cepat. Dengan suara retakan, seluruh peti mati itu hancur total dan berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Master Paviliun Tianyuan menjerit ketakutan. Tanpa perlindungan peti mati berwarna merah darah, dia langsung terkena pedang Chen Ping. Api iblis pedang pembunuh naga langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai membakar habis energi mayat darah dalam tubuhnya. Tidak, Lord Blood Course, selamatkan aku. Pemimpin Paviliun Tianyuan meraung putus asa, mencoba memanggil kekuatan mayat darah, tetapi api iblis awan merah seperti belatung di tulang tarsal, menekan energi mayat di tubuhnya. Tidak ada belas kasihan di mata Chen Ping. Dia memikirkan pengorbanan Sang Tianyang dan situasi tragis di Istana Sura. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang pembunuh naga, dengan nyala api iblis yang menyala-nyala, menebas dari atas kepala Master Paviliun. Ah! Teriakan melengking bergema di seluruh dunia, dan tubuh Master Paviliun Tianyuan terbakar inci demi inci dalam api iblis awan merah dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan jiwa mayat darah yang tersisa di tubuhnya pun terbakar habis menjadi abu oleh api iblis, hanya menyisakan samar-samar bau darah dan bau terbakar di udara. Angin berangsur-angsur berhenti. Chen Ping mencabut pedang pembunuh naga, dan api setan awan merah di tubuhnya perlahan surut. Napasnya terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Jelas bahwa harga meminjam kekuatan Raja Setan sangat tinggi. Dia menatap reruntuhan di hadapannya dan mayat-mayat yang berserakan di tanah, matanya dipenuhi rasa lelah dan sedih. Huo Jingjing dan yang lainnya bergegas maju dan mendukung Chen Ping yang terhuyung-huyung. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Istana Sura, dan berkata dengan suara serak, aku baik-baik saja, hanya saja, Istana Sura. Mo Qingyun menghela napas dan berkata pelan, mari kita lihat apakah ada yang selamat dulu. Kelompok itu mencari di antara reruntuhan dan akhirnya hanya menemukan beberapa pengikut Istana Sura yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, mereka semua sedang sekarat. Chen Ping menatap Sang Lan yang bersedih, lalu menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Sang Tianyang yang meledak-ledak di kejauhan, merasakan emosi yang campur aduk. Meskipun kepala Paviliun Tianyuan terbunuh, Istana Sura telah hancur dan Sang Tianyang pergi selamanya. Sang Lan perlahan berdiri lalu membungkuk dalam-dalam pada Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih telah mengabdi pada Istana Sura dan membalaskan dendam ayahku. Meskipun Sang Lan sangat sedih, dia masih sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Nona Sang, jika saya datang lebih awal, mungkin Sang Dianzu tidak akan mati. Chen Ping merasa sedikit bersalah. Ini semua takdir, tidak ada hubungannya denganmu. Sang Lan menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Chen Ping dengan cemas. Sang Lan lupa melihat Istana Sura yang telah lama menjadi reruntuhan, begitu pula tumpukan mayat, dan seketika itu pula ia menjadi bingung. Aku ingin menghidupkan kembali Istana Sura, kata Sang Lan setelah beberapa saat. Hanya kamu, Chen Ping sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Sang Lan, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menghidupkan kembali Istana Sura. Dan aku,
Pada saat ini, sebuah sosok perlahan datang dari langit. Ketika sosok itu mendekat, Chen Ping tertegun, dan Sang Lan juga sedikit terkejut. Penatua Agung, Sang Lan berteriak kaget, "Nona, Istana Sura telah hancur. Kita punya tanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Mulai sekarang, aku akan bersumpah untuk membantu Nona muda menghidupkan kembali Istana Sura." Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung menatap tumpukan mayat dan lautan darah, matanya dipenuhi air mata. Sang Lan mengangguk dengan penuh semangat. Dengan bantuan Tetua Agung, kebangkitan Istana Sura akan segera terjadi. Chen Ping, Mo Qingyun dan yang lainnya telah pergi, dan Chen Ping tidak dapat membantu dalam menata kembali Istana Sura. Kepemilikan berturut-turut telah menyebabkan trauma parah pada tubuh Chen Ping. Jadi, Chen Ping masih perlu terus memulihkan diri di menara penekan setan. Untungnya, ada menara penekan iblis. Bahkan jika Chen Ping memulihkan diri selama setahun, itu hanya beberapa hari di dunia luar. Setelah kembali ke istana ke-8, Chen Ping langsung menuju menara penekan setan untuk memulai pemulihannya. Namun, saat Chen Ping sedang memulihkan diri, situasi di langit kedua berubah menjadi kekacauan total setelah hancurnya Istana Sura dan kematian Master Pavilion Tianyuan. Dua raksasa yang dulu menjaga keseimbangan kini runtuh, semua kekuatan menunjukkan taringnya bagaikan hiu yang mencium bau darah. Sekolah Mohis dan 8 istana tidak punya pilihan selain terseret ke dalam pertikaian. Jika mereka ingin bertahan hidup di surga kedua, mereka harus bertarung. Langit kedua benar-benar kacau, dan beberapa aliansi pembudidaya independen yang telah lama tidak aktif juga berupaya mendapatkan bagian dalam perselisihan ini. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya menjadi semakin sengit, kota yang dulu makmur berubah menjadi medan perang, dan ratapan dapat terdengar di setiap sudut surga kedua. Di luar menara penekan setan, Mo Qingyun dan Huo Jingjing berjaga di depan menara setiap hari, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Sekarang langit kedua berada dalam kekacauan seperti itu, mereka berdua tidak tahu bagaimana nasib keluarga mereka masing-masing, mereka juga tidak tahu kapan Chen Ping akan bisa pulih. Humazi memanfaatkan kekacauan di langit kedua dan sesekali keluar untuk menyelamatkan beberapa kultivator wanita, lah menyebutnya pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, tetapi sebenarnya ia hanya bersenang-senang. Para biarawati itu diselamatkan dan berterima kasih kepada Humazi, jadi wajar saja jika mereka menawarkan tubuh mereka. 3 hari kemudian, menara penekan setan mulai bergetar hebat dan sinar cahaya terang keluar dari menara. Cahaya yang menyilaukan meledak dari puncak menara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Mo Qingyun dan yang lainnya segera minggir, hanya melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar sambil membawa tekanan kuat. Chen Ping mengenakan pakaian biasa, rambutnya berkibar tertiup angin, dan aura samar keabadian menyelimuti sekelilingnya. Tatapan matanya menjadi lebih dalam, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat kelima dari alam abadi tersebar, dan kekuatannya jauh melampaui para pembangkit tenaga listrik puncak di alam abadi tersebar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan menara penekan setan berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam cincin penyimpanannya. Chen Ping benar-benar telah meningkatkan wilayahnya lagi, kecepatan ini sebanding dengan mengendarai roket. Chen Ping, Huo Jingjing adalah orang pertama yang bereaksi dan berlari ke arah Chen Ping. Meskipun Mo Qingyun juga sangat gembira, dia tetap mempertahankan keanggunannya yang biasa dan segera mengikuti di belakang. "Saya baik-baik saja." Chen Ping menatap mereka berdua sambil tersenyum, suaranya lembut namun kuat. Dia menoleh dan menatap langit yang dipenuhi asap di kejauhan, tatapan matanya langsung berubah dingin, apa yang terjadi dengan langit kedua. Mo Qingyun menceritakan kejadian itu pada Chen Ping, dan barulah Chen Ping menyadari bahwa seluruh langit kedua sedang kacau.
Runtuhnya Paviliun Tianyuan dan Istana Sura secara bersamaan menyebabkan beberapa kekuatan yang telah lama tidak dapat menahan diri menjadi gelisah. Sudah saatnya langit kedua menjadi tenang. Chen Ping berkata dengan tenang. Pada saat ini, Huo Zhao dan orang-orang dari Istana ke-8 telah bertempur dalam pertempuran berdarah di sekitar Istana ke-8 selama 2 hari berturut-turut. Banyak kekuatan ingin merebut sumber daya 8 istana dan menduduki wilayah 8 istana. Huo Zhao, aku sudah tahu bahwa kau mengkhianati kuil. Sekarang kuil tidak peduli padamu lagi. Menurutku, sebaiknya kau serahkan saja wilayahmu, keluarkan sumber dayamu, dan pergi. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berada di alam Sanxian tingkat ke-6 berkata kepada Huo Zhao dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di belakang lelaki tua berpakaian hitam ini ada puluhan ribu biksu, masing-masing memegang senjata dan tampak sangat mengesankan. Di sisi lain, Huo Zhao hanya memiliki puluhan murid dari aula ke-8 di belakangnya, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Namun, Huo Zhao tahu bahwa Chen Ping masih dalam masa pemulihan di menara. Jika dia diganggu oleh orang-orang ini saat ini, Chen Ping mungkin akan menjadi gila. Kecuali semua orang di 8 istana terbunuh, kami tidak akan pernah mengakui kekalahan. Huo Zhao berkata dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya.